Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Dalam episode kali ini kita belajar satu topik firman Tuhan yang saya beri judul adalah Misteri Kematian Elisha. Misteri Kematian Elisha. 2 Raja-Raja 13 ayat 14, loncat ayat 20-21. Ketika Elisha menderita sakit yang menyebabkan kematiannya, datanglah Yoas Raja Israel kepadanya dan menangis. Oleh karena dia katanya, Bapakku, Bapakku, kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda. Sesudah itu matilah Elisha, lalu ia dikuburkan. Adapun gerombolan Moab sering memasuki negeri itu pada pergantian tahun. Pada suatu kali orang sedang menguburkan mayat. Ketika mereka melihat gerombolan datang, dicampakkan merekalah mayat itu ke dalam kubur Elisha, lalu pergi. Dan demi mayat itu kena kepada tulang-tulang Elisha, maka hiduplah ia kembali dan bangun berdiri. Saudara, ini adalah kisah yang sangat-sangat penuh misteri waktu saya baca. Kenapa? Karena kalau kita lihat bagaimana kisah hidup seorang nabi besar, Elisha ini masuk dalam golongan nabi besar. Banyak sekali perkara, bahkan 2 kali lipat, karena dia minta 2 bagian, double portion blessing, double portion anointing dari pendahulunya yaitu Elia. Dan betul kalau kita lihat 2 kali mujizat-mujizat yang dilakukan, itu 2 kali lebih banyak dilakukan oleh Elisha. Tapi mengenaskan, Elisha yang menyembuhkan Naaman dari kustanya, which is kusta gak ada obatnya saat itu. Elisha yang membangkitkan anak kecil gitu ya, anak muda dari kematian. Tetapi ternyata Elisha sendiri mati, meninggal dalam keadaan sakit dan tidak sembuh. Bahkan lebih lagi, tulang-tulang Elisha waktu terkena oleh mayat, tiba-tiba mayatnya, bukan tulangnya, mayatnya bangun, hidup lagi. Kuasa Tuhan yang luar biasa ada pada hidup Elisha. Tetapi sebuah misteri kematian Elisha. Kenapa dia mati dalam keadaan sakit? Kenapa dia tidak diangkat ke sorga seperti pendahulunya yaitu Elia? Kenapa dia alami kematian yang sebetulnya mungkin menjadi celah dari apa yang dia sudah lakukan? Mungkin kita bertanya-tanya seperti itu. Tuhan kenapa? Tuhan gak jawab doaku. Tuhan kenapa? Tuhan izinkan orang tuaku meninggal. Padahal lagi sayang-sayangnya, lagi pulih-pulihnya, lagi bagus-bagusnya hubungan. Tuhan kenapa engkau panggil suamiku? Tuhan kenapa engkau panggil istriku? Tuhan kenapa engkau panggil anakku? Sebuah misteri yang gak pernah bisa kita pecahkan. Tetapi dengar ini saudara. Ada hal-hal yang memang tidak bisa masuk dalam otak pikiran kita. Sebab rancangan Tuhan di atas rancangan kita. Tetapi ada sesuatu yang pasti. Ada sebuah inti dari segala sesuatu yang kita boleh baca dari kisah Elisha. Hidup adalah anugerah Tuhan. Dan kalau doamu sampai akhir tidak dijawab sesuai keinginanmu, Tuhan tetap berdaulat atas hidupmu. Tuhan tetap punya rencana atas hidupmu. Bukan bagaimana cara mati seseorang yang menentukan kehidupan setelah kematian. Tetapi cara hidup seseorang lah selama dia hidup yang menentukan kehidupan setelah kematian. Kalau dia hidup ikut Tuhan sungguh-sungguh, dia tidak menyangkal iman sampai hari matinya, maka dia adalah orang-orang yang menerima mahkota kehidupan. Saudara, janganlah berkecil hati. Kalau doamu gak dijawab dan mungkin sampai nanti akhir hidupmu doamu tidak dijawab, jangan pernah berkecil hati. Tetapi yang kita harus fokuskan adalah hidup di masa sekarang. Apapun hidup yang kita hidupi hari-hari ini, biarlah itu adalah kita ingat anugerah Tuhan. Dan hidup kita adalah hidup yang menjadi berkat. Izinkan saya berdoa buat saudara. Tuhan terima kasih. Firman-Mu menegur kami, mengajar kami sedemikian rupa hari ini. Kami tahu Tuhan, kami akan menyerahkan semua kekhawatiran kami. Semua masa depan kami, rancangan kami, bahkan hari kematian kami. Itu semua adalah milik Tuhan. Tetapi biarlah selama kami hidup, kami betul-betul melakukan firman Tuhan. Kami hidup berkenan di hadapan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Dan kami tahu hidup kami yang kami hidupi hari ini adalah anugerah Tuhan.
Tidak semua hal kami bisa dapatkan. Tidak semua yang kami doakan harus kami dapatkan. Tetapi biarlah kedaulatan Tuhan penuh atas hidup kami. Engkaulah Allah yang berdaulat atas kami. Terima kasih Tuhan, berkati anak-anak-Mu dalam pekerjaan, kehidupan rumah tangga, kesehatan, bisnis, pekerjaan apapun yang mereka lakukan. Tuhan, dalam hubungan rumah tangga juga, yang mereka rindu mendapatkan jodoh, mereka rindu mendapat keturunan. Tuhan, Kau yang tahu segala sesuatunya. Tetapi kami menyerahkan kembali bahwa kedaulatan hidup kami adalah milik Allah. Terima kasih Tuhan, berkati mereka semua. Dalam segala aspek hidup mereka, Tuhan berkati. Biar kuasa kehidupan, kuasa kebangkitan Kristus terus mengalir, memerintah atas kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.